Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Mari kita berimajinasi, berandai-andai. Sekarang Baraya ada di sebuah kerumunan, kemudian Baraya sebut nama Gus Dur di antara kerumunan itu. Apa yang kira-kira akan mereka katakan? Banyak di antara mereka saya pikir yang akan mengapresiasi itu. Banyak di antara mereka yang akan mengatakan, saya adalah penyuka Gus Dur, saya adalah pecinta Gus Dur. Ada yang bahkan mensakralkan Gus Dur dengan menyebut sebagai wali ke-10, disebut sebagai orang yang punya karomah, punya kasyaf, dan lain sebagainya. Ya kan? Dan sekarang Baraya lakukan hal yang sama kepada publik, tetapi dengan menyebut nama orang yang berbeda, Amin Rais. Maka saya menduga bahwa banyak di antara orang-orang yang mengitari Baraya akan menyurakinya, mengutuknya, menjelekkannya sebagai sangkuni, sebagai pengkhianat reformasi, dan sebagainya. Dan ini bukan sesuatu yang langka gitu. Kalau misalkan Baraya bertanya kepada Pak Amin Rais sendiri pernah menanggapi bahwa dirinya memang sering dihujat, dimaki, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya hubungan mereka itu baik-baik saja, Baraya. Bahkan mereka itu bisa disebut sebagai sahabat secara personal dan sahabat secara intelektual. Mereka itu adalah orang yang sangat akrab satu sama lain. Bahkan ketika mereka sudah berpisah gara-gara kepentingan politik yang berbeda sejak tahun 2001, mereka itu sebenarnya masih kangen-kangenan, masih saling merindukan. Tetapi pada akhirnya tentu saja seperti yang kita ketahui, mereka terpisah, mereka terpecah belah, mereka saling maki-maki dan marah-marah. Siapa sebenarnya di antara mereka yang berkhianat? Siapa di antara mereka yang sebenarnya merusak persahabatan di antara mereka sendiri? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Pada tahun 1960-an, ketika sebagian dari rakyat Indonesia sedang panik dan digeruduk oleh kelompok-kelompok komunis, di Chicago, Amerika Serikat, ada dua orang Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi bertemu dan menemukan bahwa diri mereka memiliki kecocokan yang sangat luar biasa, baik secara intelektual maupun secara personal. Dua orang itu tentu saja yang pertama itu adalah Pak Amin Rais dan yang kedua itu adalah Gus Dur. Pertemuan itu membekas bagi mereka. Waktu itu pertemuannya hanya sebentar, ya karena ya selewat aja gitu ya. Sebentar, tetapi pada tahun 1981-an pertemuannya diulang lagi di Yogyakarta di rumah Pak Amin Rais. Kala itu obrolan menjadi lebih intensif, menjadi lebih akrab, menjadi lebih intim. Dan akhirnya keduanya menemukan bahwa cocok banget ngobrol sama lawan bicara saya ini gitu. Jadi Gus Dur dengan Amin Rais sebenarnya berlatar berbeda. Gus Dur itu berasal dari kalangan Nahdiyin, ya sudah kita ketahui, yang sebenarnya berangkat dari nilai-nilai tradisional, tetapi Gus Durnya sendiri justru sangat-sangat liberal. Sedangkan Pak Amin Rais sebaliknya, Pak Amin Rais itu adalah berasal dari kelompok Islam yang dianggap progresif, lebih modern. Tetapi Pak Amin Rais sendiri sebenarnya sangat-sangat puritan, walaupun dia misalkan sekolahnya di Chicago, Amerika Serikat, tetapi beliau itu orang yang sangat taat pada simbol-simbol dan ritual-ritual Islam. Nah, keduanya ini berbeda, tetapi ketika ngobrol, karena otaknya sama-sama encer, karena sama-sama terbuka, karena sama-sama saling toleran dan sebagainya, akhirnya mereka menemukan bahwa ini adalah brother saya, gitu. Ini adalah teman baik saya. Dan hubungan di antara mereka pada akhirnya berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Gus Dur menjuluki Amin Rais sebagai satu di antara tiga legenda Sanin, tiga pendekar Chicago. Satu di antaranya, dua di antaranya adalah Pak Nurholis Majid dan yang lain itu adalah Pak Syafi'i Ma'arif. Gus Dur suka dengan pemikiran Amin Rais karena ya pemikiran Amin Rais itu puritan katanya, tetapi sangat terbuka dan progresif. Dan Gus Dur tentu saja merekomendasikan banyak orang untuk belajar pada Amin Rais. Demikian pun sebaliknya, Amin Rais menyebut dan mengompori orang-orang ke bule-bule kemana, kalau mau bertemu dengan orang di Indonesia yang mampu mempersatukan semua elemen-elemen dari masyarakat, semua aliran-aliran dan bahkan semua agama-agama dari masyarakat, temuilah Gus Dur. Karena dia adalah orang yang benar-benar cocok untuk dijadikan sebagai prototipe tentang toleransi, tentang kebaikan, dan tentang keterbukaan. Jadi mereka saling memuji satu sama lain. Dan hubungan mereka menjadi sangat mesra dan sangat erat, karena walaupun latar ideologi mereka itu sangat berbeda, mereka memiliki musuh yang sama. Yaitu apa? Pak Harto, Orde Baru. Jadi dalam pikiran
Gus Dur dan Amin Rais, Pak Harto itu adalah orang yang awalnya baik, tetapi lambat laun digerogoti oleh kekuasaan sehingga mentalnya menjadi cenderung mental yang sangat diktator. Amin Rais pada waktu itu sebenarnya pernah gabung ke ICMI, yang itu sebenarnya adalah bawahannya Pak Harto, tetapi beliau kritisnya luar biasa. Apalagi sejak tahun 1991, 1993, itu Pak Amin Rais itu udah mirip Rocky Gerungnya zaman Jokowi. Tapi bedanya adalah Pak Amin Rais pada waktu itu berhadapan dengan seseorang yang memiliki otoritas yang jauh lebih mengerikan daripada Jokowi, yaitu Pak Harto. Tapi Pak Amin Rais itu datang dari satu kampus ke kampus yang lain, ceramah, tapi semuanya ngejelek-jelekin Pak Harto gitu. Ya sama kurang lebih seperti Pak Rocky Gerung kepada Pak Jokowi, itu kemana-mana dia di kampus-kampus itu ngomong seperti itu gitu. Dan demikian pun dengan Gus Dur, luar biasanya. Gus Dur itu terus-terusan melakukan kritik terhadap Pak Harto. Bahkan pernah ada satu kata Gus Dur itu yang dibaca sama Pak Harto itu dengan baik gitu. Jadi Gus Dur itu pernah mengatakan Soeharto itu bodoh karena nggak ngikutin pendapat saya gitu, atau nggak mengikuti kritik saya, nggak ngikutin saran saya gitu. Nah, kata-kata bodoh itu sampai masuk ke dalam sebuah buku yang diterbitkan pertama kali kalau nggak salah di Australia gitu. Nah, buku itu dibaca sama Pak Harto, anjay saya dikatain bodoh sama Gus Dur gitu. Makanya sempat Pak Harto itu berusaha untuk menggulingkan Gus Dur melalui pemecah belahan NU dengan Muktamar Cipasung tahun 1994 kalau nggak salah, nanti cek lagi. Nah, di situ itu NU dipecah belah sama Soeharto dengan harapan agar Gus Dur tidak menjadi ketua PBNU. Tapi sayangnya pada waktu itu NU terlalu kuat, terlalu solid, sehingga upaya pecah belahnya sempat berhasil, tapi Gus Dur tetap menjadi ketuanya dan NU-nya bersatu lagi gitu. Nah, demikian pun dengan kepada Amin Rais. Amin Rais itu sama Soeharto itu sempat rektor UGM apa segala rupa itu ditekan supaya membungkam Amin Rais, tapi tidak berhasil. Khususnya karena Amin Rais pada waktu itu punya backing bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, jadi dalam hal ini mereka memiliki frekuensi berpikir yang sama, mereka memiliki kritik yang sama terhadap pemerintah, dan mereka punya musuh yang sama, yaitu kediktatoran. Makanya hubungan di antara mereka itu benar-benar akrab. Saking akrabnya sampai orang-orang Muslim pada waktu itu menghayalkan seandainya Gus Dur dan Amin Rais itu menyatu menjadi pemimpin mereka, menjadi presiden dan wakil presiden misalkan, atau menjadi presiden dan MPR mereka misalkan kayak gitu. Karena mereka itu merepresentasikan kaum muslimin yang di satu sisi taat pada nilai-nilai tradisi dan taat pada agamanya, pada simbol-simbol agama, tetapi di sisi lain mereka sangat terbuka dan modern gitu kan. Maka yang satunya itu adalah ketua PP Muhammadiyah, yang satunya adalah ketua PBNU, berasal dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Ini benar-benar pasangan yang klop, benar-benar pasangan yang bisa menjadi sakidah mawadah warohmah gitu untuk bangsa Indonesia. Jadi banyak yang menghayalkannya seperti itu gitu. Nah, lalu tahun berganti, bulan berganti, hari berganti, hubungan persahabatan mereka masih tetap berjalan sampai akhirnya terjadilah krisis ekonomi 1997 yang kemudian memuncak pada tahun 1998. Menjadi krisis multidimensi. Amin Rais pada waktu itu sudah mengatakan berkali-kali bahwa kalau Soeharto tetap menjadi presiden, itu akan membuat Indonesia menjadi chaos, menjadi kacau. Tapi kan siapa yang mau mendengar suara oposisi pada waktu itu? Kalau sekarang kan suara oposisi bahkan yang ngaco sekalipun gitu ya, yang nggak jelas sekalipun itu didengarkan. Tapi kalau di zaman dulu itu nggak ada yang mau mendengarkan. Makanya kata-kata Amin Rais yang mengatakan kalau Soeharto masih terus menjadi presiden maka Indonesia akan kacau, maka itu diabaikan. Sampai akhirnya tahun 1997 kejadian beneran krisis itu, kata Pak Amin Rais, tuh kan apa kata saya gitu. Pak Amin Rais langsung bikin gerakan-gerakan, Gus Dur langsung bikin gerakan-gerakan, dan akhirnya dari gerakan yang sangat besar itu kemudian ada dukungan yang sangat besar dan dari para mahasiswa dan dari rakyat. Kemudian mahasiswa juga merangsek maju dengan kekuatan yang sangat besar, beberapa di antara mereka yang sampai dalam tanda kutip berkorban jiwa raganya untuk reformasi Indonesia menjadi lebih baik, menggulingkan Soeharto demi kemajuan Indonesia yang lebih besar. Nah, disinilah
akhirnya Gus Dur dan Amin Rais mendapatkan peluang seperti harapan dari kaum muslimin pada era sebelumnya. Jadikan mereka sebagai pemimpin bangsa yang baru, gitu kan. Maka terbentuklah pada waktu itu reformasi Indonesia. Ada Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian ada Ibu Megawati, kemudian ada Pak Amin Rais, dan ada Gus Dur. Berempat duduk bersama dan mereka menjadi simbol bagi reformasi. Dan mereka lah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh elit yang menggerakkan reformasi ke depan seperti apa gitu ya. Ketika Pak Harto lengser tahun 1998 dan kemudian digantikan oleh Pak Habibie, itu 4 orang itu langsung menunjuk, Habibie, kita harus ngadain pemilu ulang. Semua rakyat Indonesia harus diikut sertakan dalam pemilu yang jujur dan adil. Semuanya wajib ikutan. Nah, karena ada momen pemilu itu, maka Ibu Megawati bikin partai PDIP, Pak Amin Rais bikin partai PAN, kemudian Gus Dur bikin partai PKB, ya. PKB gitu. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono tidak bikin partai karena sudah punya kekuasaannya sendiri di situ di Yogyakarta. Nah, dari 3 partai yang terbentuk itu, dalam pemilu tahun 1999 ternyata yang menang itu adalah Ibu Megawati dari PDIP. Nah, inilah yang menjadi awal mula dari perseteruan antara Amin Rais dengan Gus Dur. Kenapa seperti itu? Karena gini, ini sebenarnya pada waktu itu yang menjadi kepala reformasi dan yang bikin rekayasa begini dan begitu itu sebenarnya adalah Pak Amin Rais. Yang paling utamanya gitu, yang terpuncaknya gitu. Nah, Pak Amin Rais itu berpikir bahwa kalau sudah reformasi, maka yang seharusnya memimpin itu adalah orang-orang reformer, orang-orang yang cerdas, orang-orang intelektualitas, dan orang-orang yang berislam dengan baik gitu. Nah, yang menang ternyata adalah Ibu Megawati. Karena pada waktu itu gini Baraya, waktu Pak Harto menekan Amin Rais kuat dan bisa bertahan. Waktu Pak Harto mencoba menginjak-injak Gus Dur itu bisa bertahan dan bisa balik melawan. Tapi waktu menginjak Ibu Megawatinya kalah. Dan akhirnya jadi ibu rumah tangga biasa aja gitu. Nah, dalam pikiran Amin Rais, yang seharusnya terpilih menjadi presiden selanjutnya, atau yang dipilih oleh rakyat selanjutnya, justru adalah orang yang mampu melawan kediktatoran. Tapi yang dipilih oleh rakyat adalah justru yang kalah. Karena apa? Rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang sangat berbelas kasihan. Jadi setiap ada orang terlihat sebagai orang yang dikorbankan, diinjek-injek, dijelek-jelek, maka dia yang akan terpilih. Jadi kalau misalkan kan orang Indonesia itu empatinya sangat kuat Baraya. Jadi kalau menghujat habis-habisan, tapi kalau misalkan ada orang yang narik nafas sambil gitu aja bisa langsung dikasih umroh gratis dan uang 1 miliar rupiah gitu. Langsung disumbangin gitu. Nah, itu orang Indonesia itu kan seperti itu, mudah kasihan. Nah, pada waktu itu Amin Rais nggak layak dikasihani, Gus Dur nggak layak dikasihani karena mereka berdua kuat. Tapi Ibu Megawati, nah ini dikasihani. Jadi yang menang pemilu pada tahun 1999 secara signifikan itu adalah PDIP dengan perolehan suara sampai 33%. Sedangkan Amin Rais hanya mendapatkan sekitar 7%-an suara dan Gus Dur dengan PKB-nya hanya mendapatkan 11%-an suara. Nah, akhirnya dengan situasi dan kondisi seperti itu, Ibu Megawati akan terpilih menjadi presiden. Tapi kan pada waktu itu belum ada pemilu terbuka gitu ya, pemilu langsung dengan rakyat, tidak. Pemilu melalui MPR. Nah, Amin Rais pada waktu itu berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa menggagalkan Ibu Megawati jadi presiden. Jadi dari 4 pahlawan reformasi itu katakanlah ya, Sri Sultan kembali ke Yogyakarta ya walaupun tetap terlibat dalam reformasi ya, tapi beliau fokus dengan rakyatnya. Nah, kemudian tinggal 3. Nah, yang 3 ini Amin Rais itu jadi yang main caturnya gitu. Nah, Ibu Megawati itu yang pertama dalam tanda kutip dikhianati. Karena Ibu Megawati menang di pemilu tapi Amin Rais tidak mau. Karena Ibu Megawati pada waktu itu belum terlihat kekuatan intelektualitasnya gitu. Ya maaf ya, pada waktu itu masih kelihatan seperti ibu-ibu biasa, ibu rumah tangga biasa gitu. Hanya punya nama dari ayahnya saja dan karena dikasihani sama rakyat saja itu. Pikiran Amin Rais mungkin seperti itu gitu. Kalau sekarang kan tentu saja kita tidak bisa mengatakan Ibu Megawati seperti itu kan, gelar honoris causanya aja udah 10 gitu, doktornya, yang profesornya sampai 2 gitu kan. Itu kan sangat luar biasa, udah nggak bisa diremehkan lagi kadar intelektualitasnya. Tapi di zaman dulu tuh Pak Amin Rais belum melihat itu. Ditambah lagi Pak Amin Rais itu seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam profil pemikirannya, Pak Amin Rais itu adalah seorang Islam yang taat pada simbol-simbol tapi juga cukup terbuka. Pak Amin Rais berpikir
prioritaskan dulu laki-laki, karena dalam Islam kepemimpinan itu sebaiknya laki-laki gitu. Nah, dengan sentimen itu maka Pak Amin Rais itu bikin sebuah gerakan namanya poros tengah. Poros tengah itu adalah jangan poros ke Orde Baru yaitu Pak Habibie karena dia adalah Orde Baru, dan jangan kepada Megawati karena Megawati begini dan begitu. Maka kita ambil poros tengah. Apa itu poros tengah? Kelompok-kelompok, aliran-aliran partai-partai Islam disatuin dan kemudian mengusung Gus Dur dalam rapat MPR RI pada waktu itu. Dalam voting akhirnya terjawablah Pak Habibie lengser karena tidak bisa mempertanggungjawabkan di depan DPR MPR, khususnya untuk kasus lepas Timor Leste gitu ya. Nah, tinggalkan sisa dua, Gus Dur atau Megawati. Nah, dalam voting itu, poros tengahnya Pak Amin Rais tiba-tiba didatangi oleh Golkar, Pak Akbar Tanjung pada waktu itu, langsung nambah suara di situ. Akhirnya yang menang di situ adalah Gus Dur. Yeay, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia, dan Amin Rais pada waktu itu langsung terpilih sebagai Ketua MPR. Jadi cocok kan? Seperti harapan yang dulu lagi. Tetapi ada masalah. Walaupun hubungan mereka pada waktu itu sangat baik dan niat mereka sangat baik, tapi arah pikiran mereka tuh beda gitu. Jadi akhirnya misalkan gini ya, Gus Dur ketika jadi presiden, dia mengeluarkan kata-kata yang terus-menerus kontroversial. Misalkan, dia mau minta maaf pada PKI. Kemudian dia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ngeri kan? Kemudian Gus Dur boleh mengibarkan bendera bintang kejora di Papua, silahkan, asal bendera merah putih juga tetap berkibar di sana. Nah, itu kan pernyataan-pernyataan sangat kontroversial, apalagi kemudian ada pernyataan anggota DPR atau DPR itu seperti taman kanak-kanak gitu. Nah, ini memicu polemik, memicu kontroversi. Itu kata-katanya, tindakannya sama kontroversialnya. Ketika Indonesia lagi diserang separatisme, diserang krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan, krisis hukum, Gus Dur malah kelayapan ke luar negeri. Dia datang ke luar negeri itu sering. Jadi dia menghabiskan waktu berapa bulan gitu untuk keliling-keliling dunia gitu dan menyerahkan pemerintahannya kepada Ibu Megawati. Makanya Amin Rais nyeplak, aduh ini gimana nih orang kayak gini banget gitu. Nah, tapi coba misalkan ya, coba kita analisis dalam pikiran yang sekarang. Gus Dur salah nggak? Dan kalau misalkan dia salah, layak nggak untuk digulingkan oleh Pak Amin Rais gitu. Jadi Gus Dur itu pada waktu itu berpikirnya sangat sederhana. Misalkan ya, dia ingin untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jawabannya sederhana, sebab kalau misalkan kita pro terhadap Palestina, kita mau membela pada Palestina, kita harus bisa melakukan tindakan. Gimana? Ya melalui Israel, karena Israel pada waktu itu yang tengah menjajahnya itu Israel, dikelilingi negara-negara Arab yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita mau ngirim bantuan, kita mau ngirim apa-apa, ya melalui Israel itu. Jadi hubungan diplomatiknya dibuka dengan Israel agar kita bisa nuntut Israel supaya jangan ngapa-ngapain orang Palestina, begini begitu dan sebagainya. Jadi pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel sebenarnya adalah ajang Gus Dur untuk membela Palestina gitu. Tapi kan itu gak diterima, rakyat Indonesia langsung demo ngejelek-jelekin Gus Dur. Saya ingat betul pada waktu itu Gus Dur itu sudah seperti Abu Janda aja. Dihujatnya tuh pro-Israel apa segala rupa tuh. Bahkan ada demo berani mati melawan Gus Dur halal darahnya itu dan sebagainya itu. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri demo yang seperti itu. Karena pada waktu itu saya masih SMP atau SMA-an gitu. Pada waktu itu tuh masih melihat gitu di jalan-jalan demo. Kemudian Gus Dur juga misalkan mengatakan mau minta maaf pada PKI gitu. Sebenarnya, coba Baraya tanya kepada sejarawan pure, murni. Sejarawan yang benar-benar belajar sejarah. Mereka tidak akan memahami PKI seperti tendensi masyarakat Indonesia umumnya gitu. Yang menganggap PKI ateis, apa segala rupa, ya enggak. Mereka tidak setuju dengan komunis. Mereka tidak pernah setuju dengan pemberontakan PKI dan sebagainya. Mereka bahkan tidak setuju juga dengan pembantaian ulama yang dilakukan oleh orang PKI dan sebagainya. Ya, tapi mereka tidak berpikir dengan tendensi orang Indonesia yang penuh doktrin gitu. Sehingga ketika mendengar ada Gus Dur yang mengatakan saya mau minta maaf pada anak-anak PKI misalkan dan sebagainya, maka banyak sebenarnya sejarawan-sejarawan kita sudah paham dan mengatakan bahwa Gus Dur itu pada waktu itu mengatakan karena kadar intelektualitasnya yang tinggi gitu. Jadi bisa dibilang bahwa apa yang dikatakan Gus Dur itu benar, cuman karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih dongdong, maka
pernyataan Gus Dur itu dianggap kontroversial, atau misalkan tindakan Gus Dur yang keliling dunia gitu, ketika Indonesia lagi ada separatis di mana-mana, Gus Dur malah keliling dunia. Sebenarnya itu juga kan sebenarnya tindakan yang sangat strategis. Kan kalau misalkan separatisme itu berhasil, maka mereka membutuhkan dukungan dari dunia internasional. Kan begitu rumusnya. Nah, ketika Indonesia diserang oleh separatisme dan TNI pada waktu itu belum benar-benar solid, karena memang ada pro terhadap atau kontra terhadap Orde Baru dan sebagainya, maka jalan terakhirnya adalah buat supaya kalaupun ada separatisme yang menang di Indonesia, maka mereka akan diisolir oleh dunia. Tidak ada yang mau mengakuinya. Karena itu, maka Gus Dur lobby politik ke seluruh dunia. Gitu kan, yang disaplesetkan sebagai wisatawan gitu. Makanya kan Soekarno itu negarawan, Soeharto itu hartawan, Habibie itu ilmuwan, Gus Dur itu wisatawan. Ya karena suka keliling-keliling. Tapi sekali lagi, tindakan-tindakan Gus Dur itu sebenarnya kalau dia dilakukan di hadapan orang-orang yang melek sejarah, melek teknologi, paham kesadaran, itu baik-baik aja. Tapi karena pada waktu itu Gus Dur berhadapan dengan masyarakat yang masih ada dalam situasi kepanikan, krisis ekonomi dan sebagainya, maka pernyataan Gus Dur dianggap kontroversial. Nah, inilah yang menggoyang Gus Dur di kursi kepresidenan. Pak Amin Rais itu kesel banget gitu, Pak Amin Rais itu. Pak Amin Rais mengatakan dalam pikirannya, ini benar nggak menurut Baraya? Pak Amin Rais itu mengatakan, Gus Dur, kamu tuh jangan mengeluarkan kata-kata yang kontroversial terus. Kan Indonesia tuh baru mau bangkit. Kita tuh butuh kepulihan. Untuk pulih tuh nggak usah kesana kesini, istirahat aja dulu. Redam aja dulu segala konflik. Udah diem, nggak usah ngebacot ngomong kayak gini yang nggak jelas. Udah itu mah urusan nanti. Yang penting mah tenangkan aja dulu gitu. Tapi Gus Dur tetap melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena Gus Dur sebenarnya tidak meniatkan untuk polemik, tidak meniatkan untuk kontroversial. Dia hanya mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Cuman orang-orang pada waktu itu gak paham gitu kan. Ya karena Gus Dur itu memang selangkah dua langkah lebih maju daripada pikiran kita mungkin gitu ya pada waktu itu. Nah jadi pada waktu itu sebenarnya tidak ada yang salah antara Amin Rais dengan Gus Dur. Amin Rais ingin agar Indonesia itu pulih dulu, jangan ada kontroversi, ya pulih aja dulu gitu. Sedangkan Gus Dur ya memang visi hidupnya seperti itu gitu. Nah tapi pada akhirnya dua hal ini memecah. Mereka bersahabat, mereka berteman, mereka ada dalam frekuensi yang sama, tetapi kemudian mereka berpisah. Pak Amin Rais mengatakan, Dur, kalau gini terus berarti apa boleh buat? Kita harus berhentikan Anda. Nah, inilah yang akhirnya nanti ada sidang MPR yang sebenarnya kurang etis gitu ya, untuk menggulingkan Gus Dur. Kemudian Gus Dur langsung mengeluarkan dekret presiden bahwa DPR dibubarkan gitu ya. Kemudian ada isu-isu bahwa Gus Dur itu terlibat korupsi di Brunei Gate, di Bulog Gate 1 dan 2 dan sebagainya. Itu semuanya nggak ada yang terbukti, tapi itulah yang digunakan oleh Amin Rais untuk menggulingkan Gus Dur. Dan akhirnya Gus Dur mengatakan bahwa Amin Rais, Anda itu penipu. Berkali-kali Gus Dur mengatakan Anda penipu. Ya, karena Gus Dur digulingkan. Padahal yang ngangkat Gus Dur dan mengkhianati Megawati itu adalah Amin Rais. Sekarang Gus Durnya juga digulingkan. Maunya apa Amin Rais itu? Kenapa nggak kompak? Padahal kita adalah satu barisan yang sama. Nah inilah kemarahan Gus Dur terhadap Amin Rais itu. Tapi sekali lagi, kalau misalkan Baraya mau cermati, siapa yang salah di antara mereka? Apakah Amin Rais yang ingin agar Indonesia itu calm down dulu, tenang dulu? Ataukah Gus Dur yang sebenarnya pemikirannya memang layak kita terima? Yang pemikirannya itu memang pemikiran orang-orang intelektual gitu. Yang sayangnya kalangan intelektual itu sangat terbatas di Indonesia, minoritas sekali. Dan dihalang-halangi oleh kaum-kaum yang terdoktrin gitu. Nah, saya pikir dua-duanya tidak ada yang salah. Tapi akhirnya dua-duanya menjadi berpisah jalan, saling mengutuk, tidak saling menyukai lagi dan sebagainya. Tapi sejauh yang diketahui oleh orang-orang dekatnya, sebenarnya Gus Dur dan Amin Rais itu kebenciannya tidak parah gitu ya, biasa-biasa aja gitu, dan mereka itu sebenarnya saling merindukan. Di akhir-akhir Gus Dur itu masih mengatakan bahwa kok sekarang saya kangen ya sama Amin Rais, yuk kita bikin keributan lagi biar nanti ditangkapin sama Amin Rais dan akhirnya kita bisa berdialektika lagi gitu. Jadi Gus Dur itu begitu, walaupun menyebut Amin Rais begini dan begitu tuh tetap senang gitu, tetap sayang dalam tanda kutip. Makanya Pak Jaya Suprana itu menyebut bahwa hubungan antara Gus Dur dengan Amin Rais itu seperti hubungan Tom and Jerry. Kejar-kejaran, timpuk-timpukan, gebuk-gebukan. Tapi sebenarnya tidak ada satupun di antara mereka yang ingin kehilangan satu sama lain. Mereka sebenarnya saling melengkapi dan saling menyayangi. Dan semoga video ini menginspirasi kita semua untuk
menghormati tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi kepada negara itu dan menjadikan mereka inspirasi tindakan kita hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.